Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'id tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman BK semuanya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, hidayahnya, taufiknya Allah kita bisa dimudahkan untuk berkumpul di kesempatan yang baik ini di malam hari yang berkah ini untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian juga salawat serta salam kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan langsung saja ya ke sesi penyampaian materi kajian dilanjutkan oleh Ustadz Fadil Huwaidi melanjutkan materi yang lalu menggunakan kitab membahas kitab Ada wa Dawa insyaallah. Kami harapkan pada teman-teman juga untuk semangat mencatat ya kemudian istifadah mengambil faidah dan manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh Ustadz kita Ustadz Fadil Huwaidi hafizahullah taala. Baik Ustadz, tafadhal masykura ma'jura. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu wa tamani kemana li'abu samatul alamin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mutabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita walaupun dengan dalam online ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kefahaman dalam agama ini dan juga Allah Subhanahu wa taala mempertebal dan memperkuat iman kita. Karena bahasan yang kita bahas malam ini adalah melanjutkan kitab Ad-Dawa Dawa, yaitu obat penyakit dan obat hati, buah karya yang sangat fenomenal dari seorang ulama, Al-Imam Muhammad Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Padahal Ustaz Ildan dilanjutkan sampai bahasan apa kita? Halamannya Fadal. Terakhir kita di ini Ustaz. فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء. Baik, Samir Iqra. طيب أنا أقرأ. Baik, Iqra. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن الأبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أوصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المحل المنفعل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجأ فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره،
فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاء البدن به بحسب ذلك القبول وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء. Nah, jazakumullah khairan Tildan. Nah, Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Setelah beliau menyebutkan di antara manfaat Al-Quran itu menyembuhkan penyakit jasad ya. Beliau menyebutkan salah satu pengalaman beliau ketika beliau berada di kota Mekah. Beliau menyebutkan saat berada di kota Mekah mendapati keluhan di dalam tubuh beliau ya. Yang beliau sangat membutuhkan pengobatan dan beliau tidak mendapatkan dokter dan juga obat-obatan untuk meringankan derita sakit yang beliau rasakan. Maka beliau menjadikan Al-Fatihah sebagai salah satu usaha beliau agar bisa sembuh dari sakit yang beliau derita. Ternyata kata beliau, aku mendapati pengaruh yang sangat menakjubkan. Dan ketika aku memberikan kepada orang-orang yang bertanya ya, tentang penyakit ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan rasa sakit yang ada di tubuh, maka aku juga memberikan kepada mereka resep berupa bacalah Al-Fatihah. Dan kebanyakan dari mereka akhirnya bisa sembuh dengan segera karena membaca Al-Fatihah. Tapi kata beliau, perlu ada sesuatu yang harus direnungkan. Dan di sini harus ada hal yang diperhatikan. Bahwasanya zikir-zikir, kemudian ayat, dan juga doa-doa yang di situ kita berharap Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita dan menjadi ruqyah. Pada asalnya ayat-ayat tersebut sangat bermanfaat ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi walakin tastati qabul al-mahal. Akan tetapi seseorang yang membacanya itu juga harus memiliki hati, keyakinan dan juga penerimaan dari ayat yang telah dibaca. Begitu juga himmah, semangat dan juga keinginan yang kuat untuk Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dirinya. Fama tatakhallafa syifa'u kan lidha fi ta'thiril fa'il. Dan ketika didapati kata beliau ayat atau doa yang tadi dibacakan kepada tubuhnya tidak memiliki pengaruh atau pengaruhnya lemah, jangan disalahkan ayatnya ataupun doanya. Tapi bisa jadi karena si pembaca tadi, si peruqyah tadi, atau dirinya sendiri ternyata tidak yakin dengan ayat-ayat tersebut. Atau ada aulimani in qawin fihi yamna'u an yanji'a fihi dawa. Atau ada penghalang yang sangat kuat yang akhirnya menghalangi pembacaan ayat ataupun doa tadi sebagai penyembuh, sebagai obat dari yang diderita oleh orang tersebut. Bagaimana kita dapati juga pada obat-obatan dari dokter ya, atau dari para ilmuwan kesehatan. Terkadang
obat atau resep yang telah diberikan tidak memiliki pengaruh terhadap penyakit yang diderita. Karena bisa jadi ada penghalang yang akhirnya membuat obat tersebut tidak memiliki fungsi untuk membantu menyembuhkan. Jadi beliau ingin memberikan sebuah perhatian ya, bahwasanya terkadang ayat atau doa yang dibaca oleh seseorang untuk menyembuhkan sakit yang dia derita tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kenapa? Karena bisa jadi ada penghalang dari dirinya atau penghalang dari hatinya. Mungkin karena dia tidak meyakininya, atau karena dia tidak memahami apa yang dia baca, atau dia lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala datangkan kesembuhan. Inilah yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Wa kadzalikal qalbu idza akhadha ar-ruqa wa at-ta'awudz biqabulin tam wa kana ar-raqi nafsun fa'alah wa hammatun mu'athirah katsara fi izalatid da. Begitu juga kata beliau ya. Jika seorang yang membacakan ya, seorang peruqyah atau dirinya sendiri yang meruqyah terhadap penyakit yang dia derita, dia memiliki penerimaan yang sempurna terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, bahwasanya Al-Qur'an merupakan obat dan bisa mendatangkan kesembuhan ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan si peruqyah ini memiliki keimanan dan keyakinan, niscaya pengaruhnya akan semakin besar. Niscaya apa? Pengaruhnya akan semakin besar. Makanya di sini perlu dicatat ya ikhwan dan akhwat sekalian. Pengaruh ayat dan doa itu tergantung dari yang membacanya. Semakin yang meruqyah, yang membaca, dia memiliki keyakinan dan juga pemahaman yang kuat akan apa yang dia baca. Kemudian dia benar-benar menyandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkan, niscaya pengaruhnya sangat besar. Niscaya apa? Pengaruhnya sangat besar. Nah, lanjut. Tadul dan masih bersama kita. Fadal. Maka dari kedua. نعم أستاذ. وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب بدفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله إلى الله وجمعياته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخوي جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها. Nah, begitu juga doa. Perlu diperhatikan ya ikhwan dan akhwat sekalian. Doa merupakan salah satu sebab yang paling kuat untuk menghindarkan diri dari hal yang dia benci, dari musibah, dan bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan apa yang diinginkan. Akan tapi kata beliau, qad yatakhallafu anhu atharu. Ternyata doa tidak memberikan pengaruhnya. Dia masih mendapatkan musibah atau apa yang dia minta tidak kunjung datang. Imma lidha'fin fi nafsihi. Bisa jadi bukan karena doanya yang tidak manjur, tapi karena kelemahan yang ada di dalam dirinya. Imma bi an yakuna du'aan la yuhibbuhullah lima fihi minal idwa. Bisa juga ketika dia berdoa dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan. Karena di dalamnya ada hal yang melampaui batas
dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membuat doa sendiri, kemudian dalam doanya tersebut ada kezaliman atau melampaui batas. Wa imma li dha'fil qalb, dan bisa jadi karena lemahnya hati. Wa adami iqbalihi 'ala Allah, dan tidak adanya penyerahan diri dan juga menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tumpuan, satu-satunya harapan. Dia tidak menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang doa seolah-olah dia tidak butuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan darinya dari kebaikan. Wa jum'iyatu alaihi waqta du'a. Dan kata beliau, dan bisa jadi saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya dalam keadaan lalai. Dalam keadaan tidak dia arahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memberikan perumpamaan seperti sebuah busur panah. Al-qaus artinya busur ya. Ar-rahwi jiddan, yang sangat lemah ya. Yang busur ini sangat benar-benar tidak elastis ya. Fa inna sahma yakhruju minhu rujan dhaifan. Ketika busur tersebut dalam keadaan lemah, maka anak panah yang keluar darinya pasti tidak akan bisa melesat dengan kencang. Wa imma li husulil mani minal ijabah. Dan bisa juga seorang ketika telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata dia memiliki penghalang-penghalang dari diijabahi doanya. Bukan karena lemah hatinya. Hatinya sudah kuat. Kemudian keinginannya untuk Allah Subhanahu wa taala ijabah sudah sangat besar. Dan dia benar-benar berharap dari Allah Subhanahu wa taala Allah mengabulkan doanya. Tapi ternyata ada penghalang yang membuat dia akhirnya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dia memakan harta yang haram atau dia menzalimi manusia. Dan kata beliau, bisa jadi juga karena dosa-dosa yang menutupi hati. Roin maknanya adalah apa namanya? Kalau besi itu ada karat ya. Karat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bal rona ala qulubihim. Roin itu adalah karat yang ada dalam hati karena dosa yang telah dilakukan. Ini bisa jadi penghalang seseorang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal istila'il ghaflah wa syahwah. Atau karena kelalaian dia yang sangat terlampau banyak. Begitu juga syahwatnya ya. Atau Allahu, dia melakukan hal-hal yang sia-sia yang membuat akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah doanya. Nah, antum masih bersama kita atau mau izin? Masih Ustaz. Ada. Baik. Samir, kama fi mustadrak al-hakim. كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ، فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل سفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. Nah, santai barakallahu fiik.
Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ikhwan dan akhwat sekalian, sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Dan kata Syekh Ali Hasan hafizahullah taala, hadis ini adalah hadis yang dhaif ya. Hadis yang dhaif, Allah taala alam. Walaupun Syekh Albani rahimahullah taala, gurunya beliau, menghasankannya. Nah, ini ada pelajaran yang sangat berharga ikhwan dan akhwat sekalian, bahwasanya seorang penuntut ilmu kalau dia sudah memiliki kemampuan untuk meneliti, maka dia tidak wajib untuk taklid kepada gurunya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Syekh Ali Hasan tidak sependapat dengan Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Jadi dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya terkadang taklid itu dilarang ketika seorang penuntut ilmu sudah memiliki kemampuan untuk meneliti sendiri. Dan di sinilah juga kita bisa mengambil pelajaran ikhwan dan akhwat sekalian, bahwasanya salah seorang guru itu tidak wajib ditaklidi. Dan bahkan haram ketika seorang guru mengatakan kepada murid-muridnya, wajib engkau mengambil pendapatku. Karena yang wajib diambil pendapatnya hanyalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik rahimahullahu taala, kullu kalamin yutrak wa yuqbal illa sahibu hadal qabr. Kata Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau mengadakan majlis ya di Masjid Nabawi di dekat makamnya Nabi SAW. Beliau mengatakan setiap perkataan manusia bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali perkataan penghuni kubur ini, yaitu maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya dhaif, akan tapi kita bacakan nih. Nabi SAW bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau sangat yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doamu. Wa'alamu anna Allah la yaqbalu du'ain min qalbin ghafilin lahi. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai. Dan juga lahin di sini yang penuh dengan dosa. Ini makna lahin. Fahadha dawa'un nafi muzilun nida, walakinna ghaflatal qalbi anillah tubtilu quwwatahu. Sebenarnya doa merupakan salah satu obat yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan, untuk menyembuhkan penyakit. Akan tapi kelalaian yang ada di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang menghancurkan, yang membatalkan kekuatan doa tersebut. Jadi walaupun hadis ini dhaif, dan tapi para ulama menjadikan hadis ini maknanya adalah sahih. Seorang tidaklah berdoa kecuali dia harus yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin, dalam surat Ghafir. Allah Subhanahu wa taala firman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Sungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, ya, tidak mau berdoa kepadaku, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang berdoa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Maka hendaknya seorang ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat sekalian, dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dan mengabulkannya itu bisa jadi bukan hari ini, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Bisa jadi Allah kabulkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kapan
kebaikan dari doa tersebut untuk hambanya. Jadi teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan, dengan jangan sampai dalam hati kita ada keraguan ya. Dan juga ada sedikit kelalaian yang membuat dia ragu kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Dan di antara penghalang doa kata beliau, aklul haram, memakan harta yang haram. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala pada Arba'in Nawawiyah. Itu hadis yang nomor 10 kalau tidak salah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. La yaqbalu illa thayyibat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima kecuali yang baik. Fa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Ini merupakan salah satu kemuliaan di antara orang-orang yang beriman ya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman itu hampir sama dengan perintah Allah kepada para rasul. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Jadi dari yang halal. Wa'malu sholihan, dan beramalan soleh. Ini bima ta'maluna alim. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 172 ya. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, kulu min thayyibat ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik, dari yang halal apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Para rasul Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memakan harta yang halal atau mencari rezeki dari yang halal. Begitu juga Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Di antara faedahnya agar doanya dikabulkan. Karena Nabi SAW kemudian menyebutkan, "Tsumma dzakara rajula yutilus safar." Kemudian Nabi SAW menyebutkan ada seorang laki-laki yang perjalanan safarnya sangat jauh, dalam keadaan kusut rambutnya, dalam keadaan berdebu. Akbaru artinya berdebu, yang menunjukkan dia sangat benar-benar ya, sangat benar-benar panjang safarnya, dalam keadaan lelah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Kemudian dia angkat tangannya juga. Kemudian dia mengulang-ulang nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, yang menunjukkan dia sangat butuh terhadap apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Nabi SAW, makanannya haram. Kemudian minumannya haram. Kemudian pakaian yang dia pakai haram. Kemudian dia hidup dari hal yang diharamkan. Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana seorang itu akan dikabulkan doanya? Maka hati-hati ikhwan dan akhwat sekalian dari harta yang haram. Karena harta yang haram akan membuat doa kita tertolak. Di sini disebutkan oleh para ulama sampai 4 hal ya, yang sebenarnya membuat doa seseorang itu akan diijabah. Yang pertama, dalam keadaan safar. Kemudian yang kedua, dia dalam keadaan lemah, butuh bantuan. Dia menyebutkan tentang keadaan dia. Kemudian mengangkat tangan ke langit. Kemudian yang keempat, 5 malah. Yang keempat, dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb. Wahai Rabb, Allah Subhanahu wa taala, dengan Asmaul Husna. Dan yang kelima, dia mengulang sampai 2 kali, bahkan 3 kali. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tapi semua hal tadi tidak berlaku saat dia memakan, saat dia minum, saat dia menggunakan harta yang haram.
berhati-hatilah dari harta yang haram agar apa? Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Abdullah ibn Imam Ahmad. Nah, وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفقتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. kenapa nggak lanjut? Betul. lanjut Zat ya. Faslun. Nah. Faslun ad-du'a'u dawa'un wa du'a'u من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أي يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. Nah, akhwat sekalian, beliau melanjutkan ya. Beliau menyebutkan riwayat dari Abdullah ibn Imam Ahmad ya. Ini riwayat dari anaknya Imam Ahmad rahimahullah taala, yaitu Abdullah, dalam kitab zuhudnya ya. Dan Imam Ahmad mengisahkan dari kisah-kisah Bani Israel. Jadi Bani Israel saat itu mendapatkan musibah, mendapatkan bencana. Fakhraju makhraja. Maka mereka semua keluar ya. Fa'ahullahu azza wa jalla ila bihim an akhbiruhum innakum takhrujuna ila sa'id bi abdanin najisah. Mereka semua keluar sebenarnya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan musibah yang mereka dapatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabi mereka untuk mengabarkan, innakum takhrujuna ila sa'idi bi abdarin najisah wa tarfa'una ilayya akufan qad safaktum bihaddima. Kalian keluar ke tempat yang tinggi ya, untuk berkumpul meminta kepadaku, padahal badan-badan kalian itu najis. Badan-badan kalian penuh dengan kotoran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalian mengangkat tangan-tangan kalian sedangkan kalian telah membunuh, kalian telah mengucurkan darah yang diharamkan kalian untuk dibunuh. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram, dan kalian penuhi rumah-rumah kalian dengan harta-harta, dengan makanan yang haram. Kemudian kalian meminta kepadaku, kemudian kalian menginginkan dariku agar aku mengangkat bala kepada kalian. Al-an hina stadda ghadabi alaikum walan tasdadu minni illa buda. Baru sekarang kalian ingin kembali kepadaku ya, sedangkan aku sangat marah, sangat murka kepada kalian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku tambahkan dari sisiku kecuali apa? Semakin kalian jauh dariku, semakin kalian merasakan akibat dari apa yang kalian lakukan. Dan tentu jamaah ikhwan dan akhwat sekalian, bahwasanya ini adalah Israiliyat ya. Tapi pelajarannya kita bisa ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada Bani Israel ketika mereka mengambil
atau memakan dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Allah tidak mengabulkan apa yang mereka inginkan. Faqala Abu Dzarrin yakfi minad du'a ma'al bir ma yakfi ta'am minal milhi. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ya, cukup doa itu akan dikabulkan bersama dengan kebaikan, bersama dengan kebajikan. Ma yakfi ta'ama minal milhi. Sebagaimana makanan akan cukup dengan apa? Garam. Akan cukup dengan garam hingga bisa memberikan rasa. Adapun faslun di sini bahasan tentang doa dawaun, bahwasanya doa itu sebagai penyembuh. Wa doa min adfa'il adwiyah, dan doa merupakan semanfaat-manfaatnya penyembuhan. Wa huwa aduwul bala, bahkan dia menjadi musuhnya musibah. Jadi maksudnya musuhnya musibah ini artinya ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan darinya musibah. Makanya tidak akan berkumpul antara doa dengan bala, dengan musibah. Yudafi'uhu wa yu'aliju, akan menolak, akan menghalangi seseorang dari mendapatkan apa? Malapetaka. Wa yamna'u nuzulahu, dan akan menahan turunnya bala. Wa yarfa'u, bahkan akan diangkat musibah karena doa. Au yukhaffifahu idza nazal, atau dengan doa akhirnya bala musibah yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada suatu kaum, Allah Subhanahu wa taala ringankan, atau kepada seorang hamba karena dia berdoa. Wa huwa silahul mu'min, dan dia adalah senjatanya orang beriman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Dan Allah taala alam, hadis ini juga hadis yang dhaif, bahkan kata Syekh Ali Hasan hadis dhaif jiddan ya. Sangat lemah sekali karena di situ ada Muhammad ibn al-Hasan al-Hamdani, dia adalah seorang yang matruk. Matruk adalah salah satu sifat seorang pembawa hadis Nabi SAW yang ditinggalkan riwayatnya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa adalah senjata orang yang beriman, wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Tetapi Allah taala hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, bahkan dhaif kita. Nah, lanjut kita lihat. Walahu. معذرة أستاذ، أنا أستأذنك أن أخرج من الفصل. Fadali. أيوة Kepada. أستاذ. Kita lihat jazakumullah khairan. أيوة أستاذ. Selanjutnya يا biar ana yang bacakan insyaallah. Barakallahu نعم fiik أستاذ. ya Ustazullah. Nama khair wal afiyah. أيوة أستاذ، معذرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ana lanjutkan. Ikhwan akhwat sekalian. Walahu ma'al bala'i salatu maqamah. Dan pengaruh doa terhadap musibah ini memiliki tiga pengaruh. Ahaduha an yakuna aqwa minal bala. Yang pertama, satu buah doa akan memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada musibah. Hingga ketika Allah ingin menurunkannya, Allah tidak jadi menurunkannya karena si hamba tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama sekali hamba tersebut tidak mendapatkan musibah. Yang kedua, an yakuna ad'afu minal bala. Keadaan seorang ketika berdoa ternyata doanya lebih lemah daripada musibah. Hingga akhirnya musibah mengalahkan dia. Kemudian tertimpalah hamba tersebut dari musibah tersebut. Akan tapi terkadang dia memiliki pengaruh yaitu doa tersebut hingga meringankan musibah. Tapi tetap saja akhirnya si bala itu menimpa hamba tersebut. Misalnya seorang tertabrak mobil. Karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dia wafat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ringankan, misalnya tangannya saja yang terkilir misalnya, atau kepalanya saja yang bocor ya, yang mengeluarkan darah. Itu Allah Subhanahu wa taala ringankan. Atau mungkin hanya luka-luka memar saja ya, bukan luka-luka berat. Itu bisa jadi karena doa. Nanti akan disebutkan. Di antara bentuk istijabah doa adalah Allah Subhanahu wa taala selamatkan darinya apa? Musibah. Ats-tsalis an yataqawama wa yamna'u kulla wahidin minhuma sahibahu. Yang ketiga, doa dia kuat, begitu juga musibah ya. Yang akan datang itu sama kedudukannya. Hingga akhirnya antara satu dengan yang lainnya itu saling kuat melawan. Dan terkadang doa tersebut mengalahkan, dan terkadang juga musibah akhirnya menimpa. Itu yang ketiga. Waqad rawal hakimu fi sahihi min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yughni hadarun min qadarin wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa innal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan wallahu taala alam, hadis ini adalah hadis yang hasan. Dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, dan juga disepakati oleh Syekh Ali Hasan hafizallahu taala. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yugni hadarun min qadar. Tidak bermanfaat seseorang yang berhati-hati dari takdir yang telah Allah tentukan. Jadi terkadang seseorang berhati-hati, dia sudah mempersiapkan semuanya, ternyata takdir mendahului dia. Seperti misalnya sebuah kecelakaan ya. Seseorang sudah mengantri di tempat yang semestinya. Seperti beberapa kisah-kisah kecelakaan. Seorang yang mengantri di lampu merah, ternyata dari belakang ada mobil, ada truk besar, akhirnya remnya blong, kemudian menabrak seluruh orang yang ada di depannya. Padahal orang tersebut sudah pakai helm, kemudian dia sudah pakai jaket ya, segala pelindung, dan dia taat aturan, menunggu. Ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan yang lain. Ini makna la yugni hadarun min qadar. Atau seseorang ya, ada antum pernah lihat video ya. Seorang lagi jalan di trotoar, di tempat pejalan kaki, masih kena kecelakaan ya. Yang ini menunjukkan bahwasanya kehati-hatian tidak bermanfaat kalau seandainya takdir itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tapi kata Nabi SAW, adapun doa itu bermanfaat. Mimma nazala wa mimma lam yanzil. Ketika sudah datang itu musibah atau belum, atau takdir tersebut. Kalau bermanfaatnya saat telah datang, misalnya Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk diangkat misalnya. Atau Allah Subhanahu wa taala ketika datangkan itu dalam keadaan ringan ya musibah. Atau sebelum datang. Jadi musibah yang tadinya Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tapi karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jadi diturunkan kepada hamba tersebut. Wa innal bala, dan sungguhnya musibah, la yanzil, dia akan turun. Fayalqahu du'a. Tapi ternyata seorang hamba tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayatalijani, hingga akhirnya berseteru ya. Fayatalijani ila yaumil qiyamah. Saling tolak menolak ya. Saling berbenturan. Kalau seandainya doanya itu sangat kuat, bisa jadi balaknya, musibahnya tidak tertimpa hamba tersebut. Dan bisa jadi saat itu doanya lemah, hingga akhirnya musibah tersebut datang kepada hamba. Dan itu akan terus terjadi sampai hari kiamat, kata Nabi SAW. Jadi, pelajaran yang sangat berharga dari hadis ini, kawan akhwat sekalian,
bahwasanya doa sangat bermanfaat. Jangan kita meremehkan sebuah doa. Bermanfaat saat datang musibah atau sebelum datang musibah. وفيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. Dan hadisnya adalah hadis yang dhaif, akan tapi riwayat yang sebelumnya menguatkan hingga akhirnya Allah Ta'ala alam hadisnya menjadi hasan insyaallah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah Allah takdirkan dan yang belum Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari musibah. Fa'alaikum ibadallah bidu'a. Maka hendaknya kalian semua wahai hamba-hamba Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Wa fihi aidan, dan juga dalam Mustadrak Hakim Mas'iyah dari hadis Sauban radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birru wa inna rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Dalam Mustadrak Hakim, Allah Ta'ala alam, hadisnya insyaallah hasan ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali Hasan rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur seseorang kecuali berbuat kebaikan, berbakti. Terutama berbakti kepada siapa? Kedua orang tua. Wa inna rajula, dan sungguhnya seorang laki-laki atau seseorang secara umum ya, mau laki-laki atau perempuan, la yuhramu rizq, dia terhalangi dari rizki. Kenapa disebutkan di sini laki-laki? Karena biasanya laki-laki yang mencari nafkah akan terhalangi dari rizki disebabkan dari dosa yang telah dia lakukan. Hadis yang agung ini memberikan kepada kita pelajaran ya, yaitu bahwasanya dengan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari takdir yang buruk. Begitu juga ketika seseorang ingin umurnya Allah Subhanahu wa taala panjangkan, hendaklah dia banyak melakukan kebaikan, terutama berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga di antara pelajaran yang kita bisa ambil adalah seorang Allah Subhanahu wa taala halangi dari rizki yang ingin dia dapatkan, ternyata penghalangnya adalah dosa yang telah dia lakukan. Ikhwan dan akhwat sekalian, pelajaran yang sangat berharga sekali ya dari hadis-hadis yang kita baca tadi tentang bagaimana sebuah doa mampu menghalangi, mampu menolak ya, mampu menghadang musibah yang tadinya dia akan dapatkan. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, Anda mengajak kepada diri Anda dan juga kepada antum dan antuna sekalian, hendaknya seseorang untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus meminta Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah meremehkan dan jangan pernah mengecilkan manfaat dari doa. Bisa jadi dengan doa yang dia panjatkan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengkabulan atau Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan darinya musibah. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Ana minta maaf kayaknya tidak bisa sampai jam 9 ya. Karena qadarullah keadaan anak, suara anak agak sedikit terganggu ya. Maka waktu yang tersisa masih ada 8 menit. Ana berikan kesempatan bagi antum dan antuna sekalian untuk bertanya. Silakan, Fadol. Silakan. Ingin bertanya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Mufti Nashwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, seringkali karena terlalu seringnya membaca suatu doa, misal
doa di zikir pagi dan petang, bisa menjadi terlalu terbiasa dan hati jadi lupa untuk khusyuk. Padahal sudah paham makna doanya. Apakah hal tersebut mempengaruhi hasil dari doa tersebut meskipun sudah berniat untuk mendapatkan manfaat dari doanya? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana seorang yang sudah terbiasa membaca doa zikir pagi dan petang, bahkan sudah hafal, bahkan sudah tahu maknanya, tapi terkadang tidak hadir hatinya. Apakah tetap akan mendapatkan manfaat? Allah Ta'ala alam, tetap akan mendatangkan manfaat. Tetap akan mendatangkan manfaat, tapi manfaatnya sebagian para ulama menyebutkan tergantung dari kehadiran hatinya saat berdoa. Jadi saat kehadiran hatinya dalam membaca doa zikir pagi dan petang, maka manfaatnya akan semakin besar dari doa yang dia baca atau dari zikir yang dia baca di pagi dan petang hari. Ini sekaligus motivasi bagi kita semua untuk terus membaca zikir pagi petang. Dan semakin khusyuk, semakin kita menghadirkan hati saat membaca doa zikir pagi petang, maka manfaatnya akan semakin besar. Allah Ta'ala alam. Ada sebuah kisah. Kita bisa ambil pelajaran dan kisah ini sahih. Dan sempat viral juga ketika di post ya. Bahwasanya ada seorang di Arab Saudi yang memiliki anak perempuan. Dan dia sering mengajarkan kepada putrinya untuk membaca doa zikir pagi petang. Suatu hari, putrinya ini terlambat dijemput. Akhirnya ada seorang yang sudah mengincar anak perempuan ini untuk diculik. Berhasillah, kawan kuat sekalian, anak perempuan ini diculik ya. Dimasukkanlah ke bagian belakang dari mobil tersebut. Kalau salah mobilnya sedan ya. Jadi di bagian kap belakang itu kan biasanya dijadikan tempat barang. Nah, anak perempuannya ini dimasukkan ke bagian kap belakang tersebut. Kemudian dibawalah ke padang pasir ya, yang saat itu tidak ada orang. Dan penculik ini ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah dari mobil tersebut, kemudian kap belakang ini ingin dibuka. Dan saat itu subhanallah, mohon akhwat sekalian, kap belakang sama sekali nggak bisa dibuka. Dia sudah coba cara apapun. Kuncinya dia sudah bolak-balik masukkan, keluarkan di tempat untuk membuka kap belakang tersebut. Nggak buka-buka. Menggunakan beberapa alat yang ada di mobilnya. Nggak terbuka, ikhwan dan akhwat sekalian. Berlangsung sejam, 2 jam, 3 jam. Mulai panik tuh orang. Karena kalau di Arab Saudi, ketahuan membunuh hukumannya apa? Dibunuh, kisos. Maka dia mulai panik ya. Kalau seandainya saya tidak bisa membuka belakang ini, nih kayak anak perempuan tadi akan mati ya. Akhirnya dia menyerah. Apa sekalian, dia menyerahkan dirinya ke polisi. Dan polisinya ingin membuka juga nggak bisa. Ajibnya. Kemudian polisi ini kenal salah seorang syekh dan meminta kepada syekhnya tersebut membantu untuk membuka. Maka syekhnya ini mengucapkan bismillah, kemudian berapa ayat hingga akhirnya terbuka. Dan anak perempuan tersebut selamat. Kemudian diinterogasi lah ya. Anak perempuan ini kenapa Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan dirinya. Maka anak perempuan ini mengatakan, alhamdulillah, orang tuaku selalu memerintahkan kepadaku untuk membaca doa zikir di pagi hari dan sore hari. Dan inilah mungkin yang membuat aku Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Diselamatkan oleh siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ada lagi yang ingin bertanya ya, kalian? Yang bisa ditulis di kolom komentar atau bertanya langsung, silakan. Ya, ada 2 menit lagi. Kalau tidak ada, Anda cukupkan ya. Ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Ikhwan akhwat kalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Ada di sini, nyata satu besar. Oh tidak. Pertanyaan kita cukupkan ikhwan akhwat kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu memberikan taufik kepada kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu yakin ya terhadap doa yang kita panjatkan. Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan apa yang kita minta. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, minta maaf tidak bisa sampai jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.